Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyah wa ala alihi wa ashabihi alladhi yuhsinu islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa lillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua GRIP Bapak Samlani dan teman-teman semuanya dan Sohibul Bait. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini yang baik, walaupun gerimis mengundang tapi tidak menggugurkan niat kita untuk istiqomah, yaitu ta'lim GRIP yang mudah-mudahan khususnya yang hadir pada malam hari ini segala hajat kita dikabul Allah Amin. dan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam, mari sama-sama kita salamkan takjim kita kepada junjungan alam, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya adalah bagian dari umat beliau dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan syafaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, melanjuti daripada bab tentang rukun Islam yang terakhir ya. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan yang pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan yang terakhir adalah ya terkait dengan haji. Wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kata haji dalam bahasa itu al-qasdu. Qasdu itu artinya banyak, bisa diartikan sebagai menyengajakan, yang kedua berkunjung, yang ketiga meniatkan dan sebagainya. Wa amma syar'an al-qasdul bait biniyatin nisb. Jadi menyengajakan atau meniatkan ya kita untuk ke Baitullah ya, jadi dengan dengan sebenarnya, artinya benar sungguh-sungguh gitu ya. Nah, karena dengan haji ini memang kalau di dalam ayat Al-Quran itu manistatu'a ilaihi sabil, jadi siapa yang mampu untuk berangkat atau mengadakan perjalanan atau bersafar ke Baitullah, yaitu Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, ke Mekah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Jadi memang ada hadis juga yang mengatakan ada 3 yang wajib dikunjungi dalam safar kita itu, dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu Masjidul Ka'bah, yaitu Mekah atau masjid yang berada di Mekah yang berada di Ka'bah yang ada di Mekah maksudnya. Ya. Yang kedua masjidi, yaitu masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Yang ketiga al-Masjidu Iliyah. Nah, Masjid Iliyah ini bisa diartikan Masjidil Aqsa. Nah, jadi memang masjid yang memang disukai, yang memang harus kita safari ketika memang kita berhaji itu ada 3. Nah, kalau sekarang ini kan ke Masjidil Aqsa itu luar biasa susah sekali untuk bersafar atau untuk berkunjung ke Masjidil Aqsa. Dan sampai sini alhamdulillah ini ada kabar baik, itu sudah gencatan senjata, artinya sudah tidak ada peperangan, tapi informasi dari
ya media masih ada juga penyerangan. Jadi belum sepenuhnya bebas Palestina, Gaza, kemudian Masjidil Aqsa ini belum bebas banget untuk mereka ibadah. Nah paling tidak kita sebagai umat daripada Nabi Allah, dan ini adalah sejarah yang luar biasa Masjidil Aqsa ini, ya pembebasannya itu luar biasa. Waktu itu di situ ada namanya gereja, tapi memang dari umat-umat yang lain itu tidak bergerak di sana, padahal ada umat lain Nasrani. Gereja itu juga ada, gereja paling tertua itu. Nah terkait dengan haji, teman-teman di sini anal khamis min arkanil Islam, bahwasannya rukun Islam yang kelima itu al-qasdul ka'bah bil haji ala wajada zahaban wa iyaban. Jadi menyengajakan atau meniatkan untuk berhaji di Ka'bah ala wajad, ya. Jadi kita meniatkan betul-betul untuk berhaji itu iyaban, zahaban wa iyaban, maksudnya itu pulang pergi, ya. Jadi harus betul-betul memang kalau haji ini bagi yang mampu. Nah kalau kita sekarang kan naik haji banyak yang hajinya itu haji hanya memang ya pengen dipanggil Pak Haji doang, ya kan ya. Kemudian memaksakan dirinya untuk berhaji, ya bisa jual tanah dan sebagainya. Itu betul sih nggak jadi masalah. Tapi paling tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mengisyaratkan kepada kita itu manistato'a, yang mampu di sini apa? Satu, mampu fisiknya, yang kedua mampu untuk biayanya. Nah biaya ini terbagi dua, biaya untuk berangkat dan biaya untuk orang yang ditinggalkan. Jangan sampai kita bisa berangkat ke tanah suci tapi yang di rumah kebelangsat. Nah ini salah kaprah, ya, salah kaprah. Para sahabat, para tabi'in, kemudian dan orang-orang yang ingin berhaji di zaman Rasulullah itu mereka juga mengumpulkan. Ada sebuah kisah begini. Ada sahabat, ya, sahabat, saya lupa namanya. Ada sahabat itu, dia pengen berhaji. Sudah cukup tuh, dia ngumpulin beberapa tahun, cukup lah. Nah ketika itu ibunya sakit. Nah ketika ibunya sakit, nih uang yang tadinya untuk berangkat haji dialihkan ke pengobatan ibu. Nah kemudian dia nggak jadi berangkat tuh. Nah akhirnya apa, dalam hadis lain faqad dhahaba dhihaban, dia telah pergi menunaikan ibadah haji. Satu apa ibadahnya? Yaitu uang yang tadinya untuk memberikan untuk berangkat haji karena orang tua ibunya sakit dibayarkan, atau untuk perawatan ibunya itu sudah dianggap haji. Ada juga hadis yang mengatakan kita dari subuh sampai fajar, ya, sampai terbenamnya matahari, kita nunggu tuh sambil zikir dan sholat baca Al-Quran, kemudian sholat 2 rakaat, itu sama saja kita sudah melaksanakan umroh dan haji. Tuh, ya. Jadi sebenarnya memang kalau kita memang ikutin syariat sunnahnya Nabi, ya sebenarnya kita sudah berangkat. Cuma memang secara fisik belum. Secara fisik belum. Kita datang nih ke orang yang memang sedang mengadakan yang namanya walimatus safar, ya. Ketika kita hadir itu sudah bagian. Kalau diundang walimatus safar hadir. Karena apa? Di situ satu, kita akan menyaksikan tamu Allah yang akan diundang oleh Allah langsung, itu ke Makkahul Mukarramah, kita menyaksikan. Karena apa? Orang yang berangkat haji itu di situ kan wala rafasa wala fusuq wala jidal. Dia nggak boleh wala rafasa itu fasik, berbuat kerusakan, ya, ngomongnya dan sebagainya. Kemudian wala jidal, nggak boleh berantem, ya, tidak boleh berantem. Maksudnya
Perintah ini adalah ketika memang itu memang perintahnya di Mekah nih atau ya, kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah, perintah ini juga itu bisa dilaksanakan ketika memang kita belum berangkat, yaitu walimatus safar. Makanya kalau orang waktu safar itu mengundang daripada tangganya, kadang-kadang minta maaf. Gitu. Nah, maafnya minta maaf di situ supaya datang kepada berangkat ke nanti ke tanah suci itu dalam keadaan suci juga. Karena banyak orang yang memang ya mohon maaf juga nih ya baru dengar doang belum menyaksikan. Ketika ada jamaah dari kebetulan saya Firfat beliau ngajar di sekolah Jepang. Sekolah Jepang British. Nah, beliau itu berangkat dua, yang satu perempuan, satu nenek teman Privat, bukan teman sih maksudnya anaknya Privat sama saya. Nah, ketika berangkat si perempuan nih gurunya dia niatkan, ya Allah saya datang ke sana untuk ibadah dan menafaktilas, yaitu perjalanan sirah daripada Nabi. Kemudian yang beliau nih ya di sana betul-betul diperlihatkan dengan menafaktilas itu terjadi dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad. Jadi hikmah dia tergantung niat kita nih kita berhaji. Kalau hajinya memang hanya untuk bersafar saja maka dapatnya itu. Makanya al hajju mabrur laisal jazaa'il jannah. Haji yang mabrur itu adalah dia tidak mengharapkan sesuatu apa kecuali surganya Allah. Nah, makanya al qasdu itu mengajarkan artinya meniatkan dengan benar-benar. Itu kalau antum hanya untuk saya mau untuk menunaikan menyelesaikan rukun Islam yang kelima, benar. Tapi antum nggak dapat apa-apa. Ada juga berbarengan dengan itu di satu jamaah. Entah Allah walam ya. Ini si fulan nih izin sama jamaahnya rombongannya. Saya mau ke kamar mandi mau buang air kecil. Itu dibuang tuh. Dia buang di kamar mandi, kemudian ditungguin 2 jam 3 jam nggak nongol nih orang. Akhirnya karena memang sudah waktunya untuk berhaji, dia berangkat. Nah, selesai baru keluar tuh orang dari kamar mandi. Yuk kita berangkat ke Mekah. Padahal sudah selesai ritual hajinya, sudah pengen pulang semuanya. Nah, artinya apa di sini teman-teman? Yang tadi saya katakan, orang yang minta maaf di awal untuk berangkat haji, maka insya Allah. Dan tergantung daripada niat kita. Nah, gini lagi nah. Antum mau bekerja atau antum mau jualan atau ingin bekerja sama dengan si A gitu kan untuk membuat usaha atau apa, niatnya karena keuntungan maka akan buntung, karena bukan lagi yaitu niatnya semuanya lillahi ta'ala. Sudah menghitung keuntungan di sekian benar sih memang kita harus prediksikan, tapi segala apapun itu di luar daripada rencana kita. Maka Allah khairul makirin. Allah itu sebaik-baik makan. Artinya kita udah bismillah aja, mau kerja ya kerja, mau kita mau melamar kerja ya kita lamar, bismillah untuk ibadah kepada Allah. Ya karena kita gini, kalau kita ibadah gak punya duit ya puyeng juga. Iya kan? Mikirin anak besok bayaran, belum makan, belum ini tuh. Ibadah kita jadi kagak khusyuk. Nah, begitu juga kita niat kepada Allah untuk berhaji, maka niatkan dengan tulus. Banyak kejadian. Setelah di sana suami istri tanpa minta maaf saling berdua juga sana berantem mulu, ada. Gitu. Beda ya umroh dengan haji. Kalau haji itu memang langsung dibalas sama Allah, dikabul langsung tuh sama Allah. Nah, baru kemarin teman saya dia berangkat ya, tahun kemarin berangkat, jadi itu dia sudah tahu tempatnya tapi baru niat doang, belum diucap. Saya sudah tahu tempatnya nanti di sana. Apa yang terjadi? Disasarin 2 jam muter-muter itu doang, padahal tempatnya di situ.
Dia udah nyampe, tapi memang karena dia merasa takabur, sombong, itu tempatnya di situ. Saya sudah tahu, ternyata muter aja 2 jam. Ketika dia baru sadar, dia istighfar, tahu-tahu temannya di sampingnya. Itu luar biasa. Nah makanya haji ini ya dibilang sakral banget gitu ya. Jadi memang harus hati-hati. Makanya orang yang niatnya untuk berhaji itu ayo sama-sama nih, kita mudah-mudahan juga bisa berangkat. Amin. Insyaallah mudah-mudahan. Yang terpenting adalah kita niat itu untuk berhaji bukan semata-mata dipandang orang untuk kita sudah haji. Nah imbalannya adalah ketika kita sudah berhaji, kalau mabrur itu adalah jannah, dan dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau niatnya nggak benar, ya berangkat sampai pulang ya begitu aja, kelakuannya tidak ada perubahan. Nah, coba lihat sekarang orang yang sudah haji, harusnya itu orang yang sudah berhaji sudah menafal tilas daripada pegangan Nabi dan Rasul. Ketika dia balik ke tanah airnya, dia akan lebih baik. Itu. Nah, kadang kita kalau nggak dipanggil haji mengomel kan, Ngamuk. panggil namanya, Pak gimana kabarnya? Weh gue udah haji, panggil gua haji. Nah, itu. Padahal lakop doang itu. Di zaman Nabi sampai sekarang, sebenarnya zaman Nabi sampai tadi itu nggak ada yang namanya lakop yang bernama haji. Karena haji itu adalah yaitu tadi laisa lahu jaza ilal jannah. Enggak ada balasan orang berhaji kecuali surganya Allah. Nah, makanya teman-teman nih ayo niatkan semuanya nih dari sekarang. Ya kalau saya mah alhamdulillah nih umroh udah 2 kali, haji sekali. Mimpi. Ya. Tapi kemarin juga itu waktu beberapa tahun yang lalu Pak, doakan ya kalau gol nih tender saya kita berangkat bareng. Dilalahnya memang Allah alam, nggak jebol tendernya. Makanya kalau kita mau menjanji mau niat baik jangan diucap dulu, dalam hati aja dulu, jangan ke orangnya. Misalnya gini, Bang Fuad nih kalau memang nanti di sekolah ada anak ajak ya gitu. Itu jangan dibilang dulu, dilakukan. Niatkan dulu hati, ya Allah kalau seandainya ini tender, guru anak saya mau ajak. Jangan langsung di depannya. Karena apa? Itu sudah sebelum terjadi itu tender, kita sudah merasakan bahwa ini akan tembus gitu. Berarti kan kita ada satu niat baik tapi ada kesombongan. Gitu. Nah, itu jangan. Nah, kemarin juga ada tuh yang privatan juga. Pak, nanti kalau memang si anak saya di lulus tes kuliah nanti kita berangkat. Pak, nggak usah diucapkan, insya Allah saya bilang. Karena apa? Itu pernah terjadi, diucapkan nggak jadi. Itu. Nah makanya kalau kita punya niat baik, niatkan. Ketika memang sudah terjadi, baru laksanakan, kan begitu. Baiknya itu begitu. Ya, kita punya niat nih, nazar, bukan nazar, kalau nazar mah wajib itu, wajib ditunaikan. Kita punya niat baik, ya Allah kalau seandainya nih saya diangkat menjadi direktur utama, saya akan sedekah setiap bulannya misalnya begitu. Ya, jangan diucapkan, tapi diniatkan dulu. Ketika memang sudah terjadi, baru diucapkan dan dilaksanakan. Itu. Jadi jangan berangan-angan dulu sesuatu yang belum terjadi, kita sudah angan-angan, itu pasti akan pupus, akan hilang begitu, dan kita pun akan nyesek, akan merasa penyesalan. Nah tuh nyesal lagi. Jadi kita yang berkeluh kesah. Ya, innal insana khuliqa malu'a. Jadi manusia itu diciptakan memang dalam keadaan keluh kesah. Nah maksudnya jangan sampai nih kita termasuk ayat itu. Kita harus berniat dulu, berazam dulu. Mudah-mudahan dengan niat kita ini Allah qabul, Allah ijabah, sehingga apa? Kita bisa menunaikan daripada niat baik kita. Antum sudah niat setiap Jumat mau sedekah apapun misalnya, niatkan. Ya Allah, mudah-mudahan saya Jumat bisa sedekah walaupun misalnya dua pisang, 2 batang pisang.
atau 2 telur nih alif misalnya. Setiap ada orang yang jalan saya sedekah. Itu luar biasa. Nah kemarin mohon maaf teman-teman, ini berkaitan dengan haji juga. Saya jadi tertarik tuh dengan bertanya tanya seperti apa sih amalannya yang memang bisa sampai gitu. Kemarin itu rapat itu di pondok pesantren yatim piatu namanya Darul Ihsan. Dia dari awal nggak punya sampai punya tuh berbulan sebagainya, tanah sampai 1 meter itu wakaf semuanya dari orang. Dia telepon doang nih ke orangnya nih, ini niatnya bagus untuk yatim gitu. Dan setiap hari Jumat dan akhir bulan dia itu selalu sedekah 70 yatim piatu dan duafa. Itu berasal dari mana? Jadi 1 kantong beras itu disedekahkan semua dari temennya. Nah temennya ini ketika itu ditanya, ini sedekahnya buat siapa? Jangan tanya saya, biar saya ini jangan dicampurkan niat saya dengan yang lain. Saya pengen sedekah. Saya pengen sedekah saja. Ini saya sedekah beras untuk 70 duafa. Jangan diganggu kata dia. Nah karena dia sudah niat, memang dia ini kan dihantarkan. Nah temannya itu selalu, ya temennya orang yang sedekah tadi itu selalu naik derajatnya, keuangannya tidak habis. Bahkan dia pengen sedekah itu mau wakaf, dia nggak mau membangunkan wakaf orang, tapi dia pengen wakaf sendiri, dia bangun gedung sendiri. Itu luar biasa. Nah makanya kita nih harus banyak belajar terkait dengan itu. Ya jangan bilang saya mah orangnya nggak mampu gini-gini, nggak punya uang. Yang namanya sedekah itu tidak menunggu kita kaya. Sedekah subuh aja nih. Sedekah subuh antum sholat subuh sedekah 2.000 rupiah nih setiap subuh, itu udah luar biasa. Karena sedekah subuh itu luar biasa juga, bisa memudahkan kita rezeki kita. Rutinin aja hajat kita, ya Allah mudahkan rezeki saya, mudahkan anak saya untuk belajar dan sebagainya. Plung aja masuk. Itu aja. Ya Allah, dengan sedekah ini saya ingin berangkat haji. Entah dari mana, Allahu a'lam. Banyak orang-orang yang memang asbab dari sedekah ilmu, asbab dari sedekah hartanya, sebagian hartanya itu bisa berangkat tanpa dengan dia mengumpulkan atau dia nabung. Tapi karena niat dia, ya Allah mudah-mudahan saya bisa berangkat ke tanah suci. Banyak amalan-amalannya, banyak. Tapi kita nggak tahu mana yang mudah buat kita untuk bisa berangkat haji. Nah, lagi-lagi yang terpenting adalah satu, ada ikhtiar. Kalau kita ingin berangkat, nabunglah dulu, buka tabungan, niatkan. Yang mudah-mudahan dengan asbab kita menabung itu bisa menjadi wasilah kita berangkat. Itu. Tapi hati-hati, sekarang banyak juga nih travel yang banyak penipu. Itu, carilah travel yang memang bisa memberikan kita keamanan, yaitu yang amanah maksudnya. Jangan kita nabung-nabung aja, tapi pas udah mau berangkat waktunya kita malah jauh, nggak bisa berangkat. Itu, ya. Kemudian juga di dalam hadis lain yang dibahas dalam kitab Irsyadul Ibad, man marada bi Makkah. Siapa orang yang sakit saat itu di Mekah, atau bisa dalam melaksanakan ibadah haji yauman, 1 hari saja, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah akan haramkan jasadnya daripada api neraka. Makanya kenapa ada orang yang meninggal di sana itu nggak boleh dibawa pulang, karena dia sudah terikat haknya daripada haji itu. Jadi jarang sekali orang yang meninggal di Mekah itu dibawa pulang, pasti ditanam di sana, dikuburkan di sana. Gitu. Karena apa? Biar jasadnya ini menyatu dengan niat ini. Gitu. Dan memang kalau di sana nggak sampai habis, tulang belulang, sudah habis jasadnya, tinggal tulang belulang biasanya dibongkar buat yang lain. Begitu. Ya. Kalau dipulangkan ke sini tuh biarnya luar biasa juga. Sulit untuk bisa izin membawa jenazah ketika dari Mekah ke Indonesia. Nah,
Itu ya, seperti misalnya guru apa? Ya, itu ya kiai ya luar biasa itu di sana dikumpulkan. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani juga di sana. Banyak ulama-ulama Indonesia yang memang tidak bisa paham karena memang itu tadi ya orang-orang yang memang alim insya Allah akan dihormati di sana itu. Dan kemudian yang terakhir teman-teman, ada beberapa tempat itu ketika memang kita berhaji itu harus kita kunjungi ya. Salah satunya adalah Hijr Ismail, doa tuh di situ ya, doa di Hijr Ismail, kemudian juga Hajar Aswad, kemudian ada juga Bainal Yamani ya, di makan Yaman itu juga, kemudian di depan makamnya Rasul di Masjidil Nabawi. Nah itu ini luar biasa, itu doa-doa yang mustajab, doa-doa yang memang dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau ada yang umroh, ada yang haji, titiplah doa, titip doa di tempat-tempat yang mustajab. Kita nggak tahu dari orang yang pesen ke teman kita itu apakah kita termasuk orang yang dikabul sama Allah atau tidak. Yang terpenting kita titip doa, begitu ya. Entah itu melewat mimpi atau lewat apa kita berangkat, insya Allah lah suatu saat kita akan diberangkatkan itu. Cuma kita nggak tahu dari mana ya, dari mana rezeki itu datang kepada kita. Bisa jadi ya, bisa jadi ada orang yang memang niat ingin menghajikan kita gitu. Yang penting teman-teman nih, yang penting itu ibadahnya jangan sampai ditinggal. Karena orang ibadahnya udah ditinggal, berarti udah harapannya jauh gitu. Gue juga suruh kagak dikabul-kabul doa gue, minta doa sampai babak belur juga kabul-kabul gitu kan. Siang malam gua doa kagak dikabul-kabul, bukan itu maksudnya. Antum gini dah, contoh nih ya, doa kita dikabul atau tidak. Antum nih udah kerja, pasti mengharapkan gaji, imbalan kan, hasil daripada kita kerja. Ketika nih, mohon maaf, ketika orang itu menangguhkan gaji kita misalnya nanti ya di bulan depan ya, berarti ada kesalahan atau apa tuh? Berarti ada sesuatu kan? Entah itu uangnya kurang atau kok ada sesuatu dari kerjaan kita yang kurang rapi. Kalau saya bayar ini nggak akan rapi kerjaan. Kan begitu? Begitu juga. Ya, sejelek apapun niat kita mensyukuri atau tidak, ya, bermacam-macam hamba itu menerima atau tidak, Allah tetap itu akan mengasih rizkinya tanpa milah-milah. Antum doa, makanya doa itu ada yang cash, ada yang ditunda, ya maksudnya ada yang cash, ada yang ditunda, ada yang saat memang kita butuh banget. Nih cash, misalnya kita yang cash itu biasanya orang-orang dizolimi. Tapi jangan minta orang mukulin kita dizolimi gitu ya, babak belur juga kan kagak enak. Buk ya Allah saya dipukulin, ya Allah saya minta ini, ya karena niat kita nggak bagus ya nggak akan dikabul. Iya. Nah, ada juga yang memang ditunda. Ini orang ketika memang ketika dia doa dia minta kepadaku, dia tulus banget nggak sih? Sama kayak orang ketika memang sedang jatuh cinta, ketika dia minta, "Neng, ente cinta banget sih sama gua nggak sih?" gitu. Dia diam aja nungguin sampai besok kita nungguin. Begitu, sama kayak begitu ditunda. Mau nggak ibadah lagi sama aku kata Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu kata Allah, baru aku kabul. Baru aku terima, aku kasih. Ini belum kita berjuang, belum ada ikhtiar. Mun kita ikhtiar juga masih hati kita masih ngegerutuk aja, berkeluh kesah. Waalaikumsalam. Silakan. Nah, ini penting buat kita. Makanya kalau kita ini hidup harus betul-betul diniatkan lillahi ta'ala. Bukan karena kita ini bukannya kita hidup itu tanpa tujuan. Harus ada tujuan. Gitu.
Nah, makanya jangan putus asa ketika memang doa kita belum diijabah sama Allah. Bisa jadi apa yang memang kita harapkan kecil ternyata Allah kasih yang lebih besar. Yang penting kita apa, ud'uni astajib lakum, Allah tuh akan menjawabnya. Allah akan menjawab. Itu. Terkadang nih, mohon maaf ya. Kayak ini pengalaman pribadi, mungkin pernah saya cerita. Ketika itu memang nih saya belum megang uang, itu belum megang. Lagi di MRBC itu Masjid Raya Bintaro, lagi ngaji. Kabar tuh istri nangis. Bapak meninggal. Bapak yang mana, saya bilang dia. Bapak saya, apa bapaknya dia gitu. Iya bapak siapa, saya bilang begitu kan. Akhirnya bapak yang dikali, oh mbahnya, ya udah akhirnya saya izin. Saya bilang, saat mau izin, istri nangis penuh di rumah. Kenapa emang? Bapak yang di Kalimantan meninggal. Oh, perlu bantuan nggak? Insya Allah nanti saya, kalau memang saya ada ini, saya minta bantuan aku. Udah tuh pulang. Saya cuma nanya, mau pulang kagak? Begitu kan masih ngegerung tuh yang namanya perempuan ya. Mau katanya. Udah tuh saya cuma telepon doang si A si B. Bu, mohon maaf, bla 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 bla. Oh ya Pak, nanti saya transfer ke yayasan juga begitu. Saya butuh cuma 5 juta, tapi yang ada itu sampai 10 juta. Walaupun hasil pinjam gitu. Dilalahnya, telepon jam 12 malam. Bandi ke Ciputat ya. Ada apa yuk? Bener. Udah ke Ciputat aja. 2 tiket gratis saya dibeli. Iya tiket. 2 tiket untuk dikasih buat beli tiket buat 4 orang. 3. Nah ketika itu suruh telepon nih orang yang ada di bandara. Dan itu dilalahnya itu orang non muslim. Dan biasanya dia di atas jam 10 sudah mati tuh HP-nya. Saya telepon, dia diangkat. Bu, saya pesan untuk 3 tiket untuk besok pagi. Bisa nggak Bu? Bisa Pak. Nanti kita ketemu di bandara saja. Udah tuh. Jadi memang Allah mudahkan, niat kita memang insya Allah jernih, Allah juga akan mudahkan. Nah kemudian dia ngomong tuh, Pak mohon maaf ini baru malam ini saya nih HP nggak dimatikan, nggak tahu ada apa, tahu saya tuh HP tuh masih on aja. Oh ternyata bapak yang telepon saya. Itu begitu. Nah kita juga orang tahu kan. Artinya memang sahalallah, di situ Allah akan mudahkan. Yang penting apa tadi, niat kita. Ya niat kita, al-qasdusnya itu. Niat kita yang benar-benar memang benar-benar untuk ibadah sama Allah. Itu doa kita yang tadinya kapan tahu, Allah jawab saat itu. Saat kita membutuhkan. Ya mungkin antum ada yang pernah kejadian kayak begini. Ketika antum butuh banget, ternyata Allah jawab. Allah kasih jalan kemudahan buat kita. Mungkin ada yang mengalami kayak gini. Cuma kita kan nggak merasa. Ini pertolongan dari siapa, kan begitu. Tahu-tahu ujuk-ujuk orang datang, nih anak kasih sekian, ini buat ini. Kita nggak tahu. Kan begitu. Ya, yang penting tadi ya istiqomah kita ini untuk ibadah kepada Allah. Begitu juga haji pun demikian. Ya, yang penting mana ketika sujud kan ada tuh yang dibolehkan. Sujud terakhir kita doa, ya Allah berangkatkanlah kami ke tanah suci. Tapi yang bagusnya itu ya Allah biha Allahumma khtim lana bil iman, wa khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil husnil khotimah. Itu satu. Ada 3 yang boleh kita minta. Dibarengi dengan sholat duha. Nah duha itu penting teman-teman, membuka semua rezeki kita. Ada waktu nih, mohon maaf, sempatkanlah 2 rakaat aja. Jangan usah 2 rakaat aja, tapi istiqomah tiap hari, itu luar biasa. Kemudahan dan kemudahan pasti akan terjadi. Istiqomah aja. Itu. Ya, dengan duha itu dibuka usaha. Nanti rezeki kita. Ini yang udah istiqomah di sini siapa tuh? Belum.
Yang belum nikah tuh minta tuh duha tuh. Kuat mah tahajud. Yang Yang tiga masih dikirimin aja. bagusnya juga itu habis duha, barakahnya tahajud tuh luar biasa juga tuh hasil. Udah aja nggak tahu. Ya, duha itu yang bagus ya. Ada yang apa namanya, ada 3 waktu pas banget waktu matahari terbit, ada di pertengahan antara jam 9 jam setengah 10, ada yang mau di akhir itu sekitar jam setengah 11 jam 11. Yang afdolnya mana? Yang tengah, yang utamanya, karena di antara antara zuhur dengan antara subuh dengan terbitnya tadi dengan zuhur itu bagusnya di tengah utamanya. Ya, makanya coba didawami deh duhanya, insya Allah dah, mudah-mudahan. Ya kayak kemarin tuh Pak Anies juga udah ngomong, saat alhamdulillah saya udah udah mudah-mudahan bisa istiqomah nih duhanya. Ya alhamdulillah dia tenang aja gitu, tenang gitu. Walaupun memang enggak rizki itu kan bukan berarti materi ya. Rizki itu bisa bentuk kesehatan, bisa juga rumah tangga kita baik-baik saja. Kemudian anak kita sehat semuanya, pintar dan sebagainya, itu juga bisa. Itu bukan karena rizki itu berbentuk materi saja, uang dan uang. Gitu. Makanya kita nih pokoknya niatkan likul imri'in manawa, sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita baik, lillahi ta'ala insyaallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya sudah berumur kurang lebih 35 tahun. Sampai saat ini ya Allah saya belum ada jodoh. Ya Allah, ketika Engkau ridho, hadirkan ya Allah. Ya, hadirkan ya Allah sosok seorang perempuan yang Kau ridho buat hamba. Begitu. Nggak lama deh insya Allah Allah temuin. Kalau nggak percaya coba dah. Coba. Jangan percaya sama saya, dosa. Percaya sama niat antum dengan Allah, insya Allah. Jebek ketemu mulu. Jangan nggak pakai duha. Ya Allah. Ketemu mulu nih. Niat kita nih, kalau udah niat, insya Allah ketemu. Aneh tuh nikah cuma bawa dari uang bulan tuh 300.000 doang. Kuat. Tiket dibelikan sama orang. Zaman dulu Tatno. Zaman dulu. Zaman lu tua banget gua. Ya. Apa namanya, buat bawa-bawaan, apa sih namanya, kayak Parcel gitu ya pokoknya seserahan itu ada, saya cuma ngasih 500.000, dia yang bikinin itu 500.000, itu banyak banget. Saya bilang, Bu Haji ini nggak salah 500.000 segini banyaknya. Udah Pak, saya sedekah, yang lebihnya saya sedekah buat Bapak. Saya kagak tahu itu, cuman dia butuh 500.000, kemudian ya apaan aja ada gitu yang saya harus bawa ke Kalimantan waktu itu. Tiket 2 gratis, yang 2-nya saya memang berusaha sendiri itu, karena ngajak 4 orang, ibu saya sama bapak, kemudian sama temennya ibu tuh 2 orang, baru Mas Eli. Itu luar biasa. Sampai di sana pun ya Allah mudah. Setelah pulang, ibu saya bilang gini, Ban mau ini enggak? Apa kalau orang mau mundur mantu ya? Terserah mah, dia udah nggak punya lagi. Yang penting mah di sana udah cukup, saya bilang. Ya udah. Jadi nanti ya, kamu mau punya uangnya, tadi ganti dah hasil ini. Ya udah tuh, jadi langsung. Jadi aja gitu. Cuma modal berapa katanya? Sekian, ya udah saya ganti dari hasil yang saya dapat dari yang biasanya itu pengantin ada ya, saya kasih ke orang. Ini mah dapatnya sekian, diterima, saya bilang gitu. Lah buat lu mana? Udah nggak usah, nggak apa-apa. Bilang gitu. Akhirnya apa? Udah nggak usah. Nih mama cuma ngambil sekian, sisanya buat kamu. Ya udah kita pegang. Yang penting tidak sama riba. Ada jalannya bang. Yang penting niat kita.
begitu. Buktinya udah. Ada juga Iya, ya, Bang. mungkin Allah nggak permudah urusan kita. Karena apa? Di situ sudah jelas man raghiba an sunnati falaysa minni. Ketika memang kita itu tidak suka dengan sunnahnya Nabi, maka kita bukan bagian. Masa iya sih seorang atau Rasul yang mengatakan seperti itu dalam hadisnya Allah nggak bantu kita? Kan mustahil. Kan begitu, ya kan? Mustahil ketika memang Rasul sebagai tangan kanannya Allah, sebagai kekasihnya Allah, Khalilullah, kemudian Allah nggak mudahkan hambanya. Padahal itu hadisnya sahih, hadisnya benar. Nah makanya tinggal kita mau kagak lihat benar-benar. Nah kita kan sekarang, gue belum mampu, entah gue gimana. Gue banyak pikiran kita mah, udah banyak ngeluhnya dulu. Tuh. Gimana harus saya buat? Iya. Buat bantuan. Besok Senin mau nikah kita bayarin. Iya. Main apa ini? Besok Senin. Besok Senin. Bohong, kawin bohong. Besok. Besok Senin. Jangan kawin, nikah. Di bohong jangan itu Nah, juga. kalau kawin udah sering dia. Nah, bohongnya. Iya. Ya coba ya, makanya nih niatkan baik-baik. Segala sesuatu niatkan. Nih kayak misalnya gini. Ini kalau dari rumah nih, ya Allah saya keluar sehat, saya pulang juga harus sehat. Ketika Engkau mudahkan hamba ya Allah, saya nggak tahu rezeki saya di mana, tapi rezeki itu tahu di mana saya. Berikan ya Allah hari itu. Begitu. Niatin tuh kalau keluar rumah, cium tangan istri cium tangan kita cium keningnya. Dengan nyium kening istri itu berkah. Itu walaupun Ngelawak mulu gini gimana? walaupun kita kerja di rumah, minta redonya istri. Sambet apa? Pas buka, Iya, kan begini. pas buka Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada sih doanya itu yang Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul. Tuh yang usahanya di rumah. Ya, maupun di luar. Kalau di rumah biasanya kalau ada orang gedeg sama kita itu biasanya jadi kerjain apaan aja tuh. Nah makanya dengan doa itu Bismillahirrahmanirrahim insyaallah. Nah ketika itu Nabi Allah Muhammad ketika mau dagang sama tuh sebelum ngebuka itu Nabi Muhammad baca itu Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un. Kayaknya di ratib hadap ada nggak kalau nggak salah? Ada. Nah itu baca itu tuh Alif, siapa lagi yang usaha tuh ya. Kemudian kalau yang kita mau keluar langkah kaki kanan Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi, baca doa itu Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi mudah-mudahan ya kita lagi buka nih laptop atau apa Bismillahirrahmanirrahim, awali semua dengan Bismillah. Supaya apa? Supaya kerjaan kita mudah dan tidak ada kesulitan kecuali kemudahan yang kita dapat dari Allah. Jadi begitu. Ya, jadi niatnya yang kuat ya. Jadi kalau memang kuat pengen kerja, niatin tuh sholat duha, ya bang. Ya duha. Kemudian kalau emang agak bisa tidur tahajud, jangan nonton TV, bola. Nyari wifi ya. Jam 9 dia bangun tahajud mah kagak. Duhanya asal. Jangan kayak begitu. Ya. Bang Rian, udah calonnya belum? Belum tat. Amin. Coba minta. Udah ada Ya. tat. Udah ada. Iya Punya udah. anak, baru punya anak. Udah punya anak. Udah kan? Udah. Beneran. Buka baik lu. Kagak tahu malah nih katanya Kita belum. doain ya. Oh udah diem. Iya. belum nambah. Ya udah kalau udah ada dijaga ya. Baik teman-teman, alhamdulillah. Jadi paling tidak nih malam hari ini ada beberapa hal yang memang kita dapat. Ya jadi satu itu istiqomah aja lah. Istiqomah kita dawamin terus dawamin apa yang kita niatkan dawamin. Yang kemudian niatkan dengan ikhlas. Niat kita itu karena lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu yang memang kita butuh imbalan. Kalau imbalannya pasti dia akan mengikuti begitu saja. Gitu. Ya, ikuti apa yang penting mah kita dakwah. Kalau ada dua pilihan yang memang kita sulit untuk memilih, maka sholatlah apa?
Tepat waktu. Istiqoroh. Oh, istiqoroh. Ya. Kalau kita memang ingin ingin dipenuhi hajat kita sebelum tidur tuh sholat hajat. Nah, Kong tadi tuh sholat hajat tadi tuh di usia 34 ya Kong ya. Luar biasa. Nah, ketika memang kita ini rajin ibadah, antum pernah dengar nggak Korin? Pernah. Nah, Korin itu kan kembaran kita. Korin. Itu. Jin. Bukan jin. Korin itu kembaran kita. Ya bentuknya emang kayak makhluk, cuman itu kembaran kita. Beda dengan jin ya. Jin itu, ini kalau antum berani nih, ya. Ada jin korin. Ya ada jin korin. Ya. Itu kembaran kita. Tapi kalau memang kita berani ini ketika memang kita sholat rajin ibadah di waktu orang tidur kita terbang untuk ibadah, itu biasanya itu ada yang jadi makmum. Makanya kalau antum sholat jangan bilang itu nafsi. Misalnya kalau kita sendiri kan nggak ada imaman makmuman kan, antum bacanya imaman. Karena pasti ada makhluk yang ikut sama kita jadi makmum. Cuma kita kagak tahu. Antum sholat duha, Kalau tahu nggak jadi sholat, kan? Kalau tahu nggak jadi sholat. Iya, mungkin nggak jadi sholat kalau antum tahu ya. Ini bener juga sih. Malah takut ya. Alhamdulillah. Amin. Amin di belakang. Iya. Biasanya tuh memang ada. Nah kalau memang itu memang korin kita itu luar biasa kalau kita ketemu bisa ngomong. Adalah sesuatu yang memang kita ya tadi gini. Yang memang ada orang jahat yang ingin menjahati kita sudah tahu orang mau jahatin kita. Ada yang ngasih tahu korin kita itu. Itu. Cuma memang hati-hati juga antara korin dengan jin lain ini hati-hati. Karena ada makhluk yang memang menyerupai juga korin kita. Tapi kalau memang kita misalnya benar berani gitu ya, kita ngadep ke belakang, kita assalamualaikum, kita kenalan, kemudian kita tanya jawab, ya kalau setan itu biasanya kalau memang dia sudah enggak ini tuh baunya beda lagi, baunya agak sedap, gitu. Pandan. Iya. Usang. Iya, usang. Ya. Bakar. Ya makanya. Rutiner. Lu datang itu mah. Beda gitu ya. Wirid gitu dari guru dikasih wiridin tapi harus tahu apa wiridnya. Jangan sampai nggak tahu wirid kita wirid, gitu atau kita jadi gila kan nggak enak juga. Iya. Iya. Nggak kuat diri kitanya jadi bisa jadi gila. Ya. Oke ya, baik ya teman-teman. Insyaallah mudah-mudahan nggak terasa udah hampir 10. Ya jadi itu ya. Insyaallah untuk minggu depan kita masuk kepada arkanul iman sita. Jadi rukun iman itu ada 6. Nah ini lebih mantap nih dari rukun Islam kita kita sebagai fondasinya. Nah untuk keyakinannya itu ada di rukun iman. Nah rukun iman itu ada berapa? 6. Benar kan? Rukun iman itu ada 6. Nah ini keyakinannya agar kita tuh yakin bener nggak sih dengan wujudnya Allah. Karena kan kadang kita sebagai manusia kita nyembah aja. Memang kemarin saya sampaikan secara ilmu tasawuf kita ini masih sekedar menggugurkan kewajiban kita saja, mengabdikan diri kita doang baru. Belum kepada kita mengabdikan kepada ruh yang memberikan zat itu. Nah kalau kita sudah bicara ke situ berat masalahnya batin kita ini harus bersih gitu. Sama ketika memang Sunan Kalijogo siapa nama aslinya lupa sih. Ya Sunan Kalijogo lah. Ketika memang beliau itu sudah berguru, ya sudah berguru dengan gurunya, itu masih ada dalam hatinya itu rasa dengki. Ya ingin menghilangkan rasa dengkinya, akhirnya kan dia dikubur tuh, hidup-hidup. Kalau kamu bersih nanti dikubur, maka kamu akan hidup kembali. Ini kuburan akan terbongkar sendiri. Benar tuh akhirnya. Itu ujian orang yang luar biasa. Ya. Tingkat waliullah. Nah kita ini paling tidak menjaganya itu hati kita ini banyak istighfar.
Astagfirullahaladzim. Lagi marah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Kan biasanya nih, mohon maaf nih. Ya mohon maaf, biasanya kita kalau mau bini sama anak tuh nggak akan bisa terbendung tuh marah kita. Tapi kalau sama orang lain kita masih bisa. Kenapa coba itu? Padahal mereka ini yang lebih dibandingkan orang lain. Sakit kita diurusin dia. Kita butuh baju dia yang gosokin, dia yang nyuci. Iya kan? Tapi kita kok hebat banget marahnya sama istri kita. Makanya banyak setannya. Makanya banyak istighfar. Begitu. Ya, banyak istighfar, kemudian banyak juga zikir qalb, ya zikir dalam hati. Qalbu. Gitu. Ya, antum kalau lagi naik motor jangan dengerin musik, udah baca sholawat atau kalimat tauhid dan sebagainya, cepat nyampe dah. Aman juga itu. Saya ngerasain kalau lagi berangkat tuh baca sholawat itu 10. Tahu udah nyampe di pakai motor, tahu udah sampai di Sawangan. Cepet banget ya. Jauhan. Itu dari rumah jam sekian tahu nyampe sana. Akhirnya udah kita dawamin dalam hati kita. Kadang kalau sholawat Ibnul Qudus saya lafazkan, istri ikut-ikutan tuh. Gitu. Kalau ini kita zikir, insya Allah manfaatnya ada, kita zikir hati kita tenang, nggak emosi dalam jalan, kita cepat misalnya. Tapi udah nyampe. Entah bagaimana itu, ya Allah alam dah. Pokoknya rasain sendiri dah. Kalau diceritain mah susah, panjang ceritanya. Ya, coba antum sendiri yang rasain. Mau berangkat kemana jauh nih zikir atau baca sholawat. Yang antum mampu aja. Allahumma sholli ala Allahumma sholli gitu aja zikir. Insya Allah dah. Hati tenang, ada orang nyalik juga bodo amat. Lulu gua kan begitu lakum lindukung waliyadin. Kadang kalau setan lu. Orang setan. Itu kan makanya itulah hati kita manusia ya. Oke, baik, terima kasih dan mudah-mudahan istiqomah kita semua di jalan Allah dan sekaligus istiqomah dalam ta'lim di mana saja kita berada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala hajat kita semua dan kabul, dan mudah-mudahan juga kita sebagai suami-suami yang soleh, istri-istri kita istri yang solehah, anak-anak kita yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan segala apapun yang kita minta, apapun yang menjadi keinginan kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan surah Al-Asr, kemudian doa iftitahul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.